Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, fadilatal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah beserta seluruh jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini atau petang hari ini, insya Allah kita sama-sama membahas hadis ke-20, bab ketiga, bab sabar as-sabru. Hadisnya cerita tentang perempuan yang sabar yang dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya perempuan, Bapak Ibu, gampang terbawa perasaan, jadi kesabarannya kurang. Seperti itu. Dan yang kedua adalah tahnik, yaitu memasukkan kurma kunyahan pada bayi saat akikoh, seperti itu. Hadisnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa an Anasin, dan diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu punya ibu, Pak, namanya Ummu Sulaim. Biasa dipanggil sama Rasulullah Rumaiso, seperti itu. Sehingga di kita tuh ada anak-anak yang perempuan dinamai Rumaisyah. Nah, itu namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Seperti itu. Kenapa anaknya dikasih nama Rumaiso? Kalau bahasa Arabnya Rumaiso, Esot. Karena translate bahasa Inggris itu Sot itu SY. Seperti itu. Makanya dulu tuh ada polemik, insya Allah harusnya pakai SH. Seperti itu. Itu translate Inggris, Pak. Sebab kalau translate Inggris itu shin itu SH, kalau sod SY. Seperti itu. Di kita kebalik, di kita itu kalau shin SY. Makanya nama saya itu kan Sams, pakai shin. Itu ya guru-guru saya yang bahasa Arab ketika tahu SY itu disangkanya bukan syams, Pak, tapi siam. Disangkanya puasa. Ya gitu tahunya. Nah, sehingga kemudian
yang nggak nyambung jadinya kritikannya. Dikritik pakai bahasa Inggris, tradisi kita Indonesia, shin itu sy seperti itu. Kalau sin ya sod sh seperti itu. Malah di kita kalau insya Allah itu pakai sh, nanti dibacanya insya Allah gitu jadinya. Seperti itu. Nah, para jamaah ya, ibunya Anas bin Malik itu, bapaknya wafat, Pak yatim, nikah lagi dengan Abu Tolhah Al-Ansori, punya anak 9, seperti itu, 5 laki-laki, 4 perempuan. Nah, Anas cerita, karena ibnu Abi Tolhah yastaki. Jadi saat nikah dengan Ummu Sulaim itu, ya, karena Ummu Sulaim itu perempuan yang menyenangkan ya Pak, akhlaknya segala macam. Jadi si Abu Tolhah ini ketika punya anak pertama dari Ummu Sulaim, kalau Anas bin Malik kan dari suaminya yang pertama, seperti itu. Itu cintanya lebih terhadap anak tersebut. Maka ketika sakit tuh sering bolak-balik ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Pak, Abu Tolhah keluar dalam kondisi saum, puasa. Di hari itu anaknya wafat, fakubido asobi, anak satu-satunya lagi. Ya nanti muncul 8 lagi itu, seperti itu. Falamma roja'a Abu Tolhah, ketika pulang, berarti maghrib itu Pak waktunya buka. Kalau perempuan tidak sabar, dia sambil nangis-nangis, Pak, anak kita meninggal, gitu kan. Seperti itu. Tapi Ummu Sulaim enggak, Bapak Ibu. Dibilangin saudara-saudaranya itu, jangan ada yang bilang ya kalau anak saya sudah meninggal. Jadi saudaranya pun yang ada di situ dia. Seperti itu. Pola Abu Tolhah nanya seperti itu. Ma fa'ala ibni, bagaimana keadaan anak kita, anakku. Ummu Sulaim itu nyiapin makanan enak, minuman enak, dan secantik mungkin. Seperti itu. Kata Ummu Sulaim, udah makan dulu, nanti sambil makan cerita. Ini soalnya riwayatnya banyak. Makan dulu, seperti itu. Nah, setelah Ummu Sulaim ditanya lagi, sudah makan, sholat isya. Setelah sholat isya ditanya lagi bagaimana keadaan anak kita, kayak gitu. Seperti itu. Nah, kata Ummu Sulaim, mau nggak? Seperti itu. Terus kemudian lihat habis makan enak, istrinya cantik, ya artinya berhubungan tuh Pak. Seperti itu. Itu pun masih penasaran kan, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, huwa askanu makana. Udah enak, udah tenang, pikiran Abu Tolhah udah tenang tuh sehat. Seperti itu. Nah, waktu isya makan malam, terus habis itu hubungan badan.
Pagi-pagi para jamaah rahimani wa rahimakumullah baru cerita, Pak, anak kita meninggal. Seperti itu. Ayo dimakamin. Seperti itu. Nah, setelah proses pemakaman selesai, galau lagi kan Pak Abu Turhanya. Obat galaunya apa? Datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya bapak ibu yang nenang-nenang tuh suami apa istri, Pak? Suami. Seperti itu. Ini dahsyatnya Ummu Sulaim, Rumaisah. Seperti itu dikabarin ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, kabarin ke Rasul, ya Rasul, anak saya meninggal. Tapi apa jawaban Rasulullah? Semalam bulan madu enggak? Seperti itu. Dijawab, iya ya Rasul. Ya pikiran Abu Thalha kok nanyain bulan madu kayak gitu. Apa kurang sayang sama anak? Anak udah meninggal, terus bulan madu. Harusnya kan bersedih. Seperti itu. Tapi jawab Rasul, Allahumma barik lahum. Insya Allah bulan madunya, hubungan badannya diberkahi Allah. Lahirlah putra kedua, namanya Abdullah. Hamil tuh Pak. Keberkahan dari kesabaran. Seperti itu. Ya yang paling pokok lagi ridhonya Rasulullah. Sehingga didoain. Makanya Rasulullah tuh ya kenapa manggil Ummu Sulaim dengan Rumaisah itu panggilan cinta kepada umatnya. Karena dia perempuan sabar. Seperti itu. Nah, terus kemudian lahir para jamaah anaknya. Ketika lahir anaknya, maka ngomong ke Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anaknya Ummu Sulaim itu. Seperti itu. Anas bawa bayi ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia apa Pak? Ditahnik. Di kitab-kitab fikih itu para jamaah lewat beberapa riwayat hadis, kalau bisa bayi itu yang mentahnik orang soleh, ulama, sebab ludahnya itu bisa menjadi apa tuh ya, mempengaruhi karakternya. Seperti itu, sama kayak transfusi darah ya Pak, seperti itu. Ada darah yang masuk, ini ada ludah yang masuk. Nah, dipakailah kurma, kunyah terus. Seperti itu. Bapaknya udah soleh sih ya sudah sama bapaknya saja. Saya kan Bapak Ibu ya di beberapa tradisi di kita di sini. Kalau pas akikah itu ada yang kemudian ngadain acara, tidak hanya sekedar bagi makanannya itu tidak, tapi ngundang orang, terus doa bersama, ada ceramahnya, seperti itu. Saya beberapa kali hadir untuk ngisi ceramahnya di acara akikah, seperti itu. Ya salah satu yang saya sering kasih nasihat itu adalah ini bayi cari orang soleh, seperti itu, cari yang ilmunya banyak untuk minta ditahnik sebagaimana tradisi para sahabat Nabi yang datang ke Rasulullah minta ditahnik. Nggak hanya Abu Thalha Pak, tapi para sahabat yang lain. Tapi jawabannya mencengangkan Pak, beberapa sih.
Ya tapi khawatir kena TBC katanya gitu. Kan nggak aman kayak gitu, seperti itu. TBC itu kan nularnya lewat ludah Pak, seperti itu. Ya sudah kata saya, bapaknya aja. Seperti itu. Mudah-mudahan bapaknya soleh ya dan kayak gitu. Tapi aslinya Pak disunnahkan untuk nyari orang soleh. Seperti itu, yang ahli ilmu. Ya, seperti itu. Padahal TBC bisa diobatin ya Pak ya. 6 bulan kalaupun misalnya seuzon. Terus anaknya jadi cerdas, terus kemudian misalkan kan jadi berkah kan, masya Allah. Seperti itu. Diutus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nanya, ama'ahu syai'un. Anas, kamu bawa apa bersama anak ini? Anas jawab, ada ya Rasul beberapa buah kurma. Seperti itu. Terus diambil sama Rasul, dikunyah sama Rasul sampai lembut. Jadi kan diginiin, dimasukin pakai tangannya. Jadi banyakkan ludahnya daripada kurmanya. Seperti itu. Nah, kalau ludahnya Rasulullah kan pasti berkah, Pak. Seluruh yang berkaitan dengan Rasulullah itu mesti berkah. Seperti itu. Ya, tapi kan kalau dalam fikih misalnya di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu nyeritain para sahabat Nabi itu mungkin ada 3 sampai 4 hadis sahih yang mencium tangan Rasulullah nyari berkah. Apa komentar Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab? Sunnah nyium tangan orang soleh dari kalangan para alim ulama karena dia pewaris Nabi. Seperti itu. Nah, urusan ada yang nggak setuju kan urusan lain. Seperti itu. Maksud saya bukan berarti itu tuh khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teknik itu. Ya kalau sama dengan Rasul mustahil. Tapi minimalkan dia dapat stempel pewaris Nabi. Seperti itu. Ya, yang kata Rasul al-ulama warasatul anbiya. Kemuliaannya ada di situ para jamaah. Terus kemudian sambil dipegang anaknya, digosok-gosokkan ke langit-langit mulut anak tersebut, dimasukin pakai jari Rasulullah. Itu namanya tahnik. Anaknya dikasih nama siapa? Abdullah. Didoain berkah sama Rasul. Sehingga dalam riwayat 8 anak Ummu Sulaim dari Abu Thalha itu ya, ke-8-8-nya 4 laki-laki 4 perempuan, kan aslinya 9, tapi yang pertama meninggal. 10 sama Anas bin Malik, tapi kan beda bapak. Seperti itu. Nah, itu ke-8-8-nya ahli Quran. Apa bedanya ahli Quran zaman sahabat dengan ahli Quran zaman sekarang? Ahli Quran zaman sahabat tuh ngerti hukum, tahu bacanya, hafal isi, hafal isinya, hafal Qurannya, bacaannya bagus, plus tahu isinya. Kalau zaman sekarang kan ahli Quran itu hanya di 2 makna, bacaannya bagus sama hafal. Tapi tahu isi kandungannya ya wallahu a'lam bishawab.
beberapa saja. Kenapa? Karena buat ngapalin saja otaknya sudah penuh tuh seperti itu. Nah, itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Sehingga zaman sekarang tuh ahli fikih sendiri, ahli Quran sendiri, ahli tafsir sendiri, beda-beda seperti itu. Nah, baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu akibat salah satu berkahnya di tahnik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, sehingga hadis, pernah dengar ya Pak, hadis tentang Allah di hari kiamat orang-orang ahli Quran ini memberikan mahkota kepada siapa? Orang tuanya yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Terus kemudian Rasulullah mengatakan kalau orang tuanya aja semulia itu, apalagi anaknya. Itu riwayatnya gimana Pak? Siapa yang baca Al-Quran, faham Al-Quran, memahami Al-Quran, maka Allah berikan dia kesempatan di hari kiamat ngasih mahkota. Berarti Quran itu 3 maknanya. 1 baca, 2 paham, 3 diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, anaknya Abu Thalhah Al-Ansori dan Ummu Sulaim, ke-8-8-nya ahli Quran. Salah satu penyebabnya setelah qadarullah, takdir Allah, adalah apa? Ditahnik sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis tersebut Bapak Ibu, kita bahas perempuan yang sabar dalam menghadapi ujian kehidupan ini adalah ciri perempuan ahli surga. Penjelasannya ada dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Dijelaskan as-sabru 'alal musibah yurisul jannah. Sabar atas musibah yang menimpa itu amal yang menyebabkan masuk surga. Tapi wa qallama fa'ilatuha minan nisa. Perempuan yang sabar itu dikit, Pak. Seperti itu. Kenapa? Li'annaha naqisatul akal. Kata Rasul, perempuan itu akalnya separuh, Pak. Separuhnya di perasaan. Seperti itu. Sehingga walaupun cerdas perempuan, akalnya banyakan laki-laki. Sebab kalau sudah kena perasaan, akalnya hilang tuh Pak. Kalah dengan perasaannya. Semacam itu. Sehingga perempuan itu dilarang jadi hakim. Bahasa Arabnya qadi. Nanti gampang sering ditipu. Ketika penjahatnya memelas, tiba-tiba pakai perasaan, bebasin gitu, bukan pakai logika. Seperti itu. Tiba-tiba kesel banget sama penjahatnya, harusnya dihukum 5 tahun jadi 20 tahun. Itu namanya hukum perasaan. Seperti itu. Maka dalam syariah Islam itu qadi, hakim. Kalau hakim bahasa Arab presiden, Pak.
Makanya pemerintah itu bahasa Arabnya hukumah. Tapi kalau mengadili bahasa Arabnya kodo. Seperti itu. Pengadilnya, hakimnya bahasa Arabnya qadi. Ya kenapa dijelasin seperti itu? Biar tidak salah paham kalau ada perempuan tidak punya wali, walinya siapa Pak? Wali hakim. Takut pikirannya hakim itu yang mengadili, itu salah. Hakim itu presiden. Seperti itu, yang ngurusi. Bahasa hadisnya pun bukan hakim tapi sultan. Ya, fasultanu sultan, raja, presiden, waliyuman la waliyalahu. Wali perempuan yang tidak punya wali. Cuman presiden itu bahasa fikihnya apa? Hakim. Makanya disebut wali hakim. Di situ. Siapa wali hakim kalau di Indonesia? Pejabat KUA yang punya SK, Pak. Namanya wakil dari presiden. Apa buktinya wakil dari presiden? Punya SK dari negara. Makanya status ustadz atau apa, terus nikah tanpa wali, walinya adalah ustadz, itu dipastikan pernikahannya tidak sah. Seperti itu. Tapi kadang di masyarakat banyak bingungnya, ustadznya mau. Seperti itu. Biasanya yang kayak gitu kan namanya kalau di kita nikah siri ya Pak. Seperti itu. Tapi aslinya itu namanya nikah syar'i. Bukan nikah siri. Kalau nikah siri itu haram Pak. Yang halal nikah syar'i. Kalau yang tercatat di negara namanya nikah urfi. Ya Pak, namanya wasiqoh. Urfi itu tradisi, diakui tradisi setempat. Seperti itu. Jadi kalau tercatat di negara namanya nikah urfi. Kalau enggak tercatat di negara tapi ada wali, ada saksi, ijab kabulnya benar, itu namanya bukan nikah siri, nikah syar'i. Seperti itu. Kalau nikah siri gimana? Dari kata sir, rahasia. Rasul larang itu, kata Rasul, a'linu an nikah. Kalau nikah tidak boleh dirahasiakan, harus ada saksi. Berarti nikah siri itu nikah diem-diem. Seperti itu. Makanya nikah siri itu tidak sah. Tapi di mazhab Abu Hanifah nikah siri boleh kalau darurat. Seperti itu. Darurat itu gimana? Misalnya ada laki-laki tersesat di hutan, mendaki, ini contoh saja, atau tersesat di gurun, enggak keluar, tiba-tiba bukannya enggak keluar, nemu gadis yang sama-sama tersesat. Seperti itu, ditanyain mau kemana, sama tersesat, enggak keluar. Jadi berhari-hari itu bareng gadis itu Pak. Laki-laki normal, perempuan normal bisa zina itu kan. Siang malam mau ditinggalin takut dimakan hewan kan. Maka terjadilah pernikahan. Ya udah Dek, biar aman saya nikahin lagi, nikahin aja ya kamu ya, kayak gitu. Ya baik Mas, saya juga terima. Saya nikahkan diri saya, nikahin dirinya tuh Pak. Kepada Mas dengan Mas Habin sekian dibayar ngutang. Nanti kalau udah nyampe rumah Mbak, seperti itu. Dia orang nggak punya apa-apa. Kata suami, kata laki-lakinya, saya terima nikahnya, mas kawinnya dibayar ngutang.
Seperti itu. Boleh kan? Mahar itu boleh ngutang, Pak. Itu namanya nikah apa? Sirri. Hukumnya haram. Kecuali darurat, itu pun yang bolehin cuman mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Nah, baik para jamaah, qalilatir ra'yi, ya Pak. Selain akalnya separoh, nalarnya kurang. Nggak banyak akalnya tuh Pak. Kalau laki-laki itu para jamaah ya nggak semuanya sih Pak ya. Secara keumuman walaupun otaknya pas-pasan Pak, akalnya banyak dia seperti itu. Baik. Nah, syariatul atifah, cepat menggunakan apa? Perasaan. Jadi susah sabar. Nah, karena cepat menggunakan perasaan, maka perceraian itu ada di tangan siapa, Bapak Ibu? Suami. Ada profesor di Mesir itu, Pak, ceritanya guru saya, ditanya, perempuan profesor, kayak gitu. Kenapa hak cerai itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri? Jawabnya kata profesor itu, kalau hak cerai ada di tangan saya, perempuan, saya yang profesor ini bisa menceraikan suami saya 3 kali sehari. Ngambek dikit diceraiin. Seperti itu jawaban beliau ya para jamaah. Nah, suhulatu ittiba'il hawa, gampang nuruti hawa nafsu ya Pak. Sehingga kalau diajak ke minimarket atau ke mall ya seperti itu, niatnya belanja apa, pulangnya dapat apa tuh, seperti itu, karena gampang kegoda, diskon 50%, dicolekkan suaminya, Mas itu lagi diskon nanti mahal, seperti itu. Nah, itu namanya apa? Suhulatu ittiba'il hawa, sehingga kepemimpinannya ada di tangan laki-laki. Seperti itu. Baik. Fatuba lil mar'atis sabirah. Maka beruntung kalau ada perempuan sabar. Nah, maksudnya kalau kita para suami lihat istri kita agak kurang sabaran, ya maklumi aja, Pak. Seperti itu. Kitanya yang harus sabar. Ya, kalau istrinya tidak sabaran, suaminya tidak sabaran, ya urusannya pengadilan sampai. Seperti itu. Istrinya ngambek dikit minta cerai, kata suaminya oke, ya jadi Pak. Seperti itu. Nggak nanya dulu kenapa, apa masalahnya. Kalau jiwa pemimpin kan kayak gitu. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang menjadi dalil ya Pak, hadis Bukhari Muslim di Riyadhus Shalihin juga ada dari Atha bin Abi Robah. Kata Atha bin Abi Robah, Ibnu Abbas pernah cerita kepada saya, ala uriyaka imro'atan min ahlil jannah. Mau nggak saya kasih tahu perempuan yang termasuk penghuni surga? Kata Atha, mau. Atha ini tabiin ya Pak. Seperti itu. Kata Ibnu Abbas, itu perempuannya. Seperti itu. Hitam perempuannya. Ya berarti mungkin dari Afrika kali ya Pak.
Seperti itu. Bilal juga kan hitam. Nah, perempuan ini datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngomong perempuannya, ya Rasul, saya ini penderita ayan. Kalau sudah kena ayan, nanti aurat saya kelihatan. Seperti itu. Doain ya Rasul, mohon didoakan agar ayan saya sembuh. Seperti itu. Terus kata Rasul, kamu pilih sabar apa pilih apa? Kalau kamu pilih sabar apa pilih sembuh? Kalau kamu sabar dengan penyakit ayanmu, kamu masuk surga. Kalau kamu pengen sembuh, belum tentu masuk surga. Bukan masuk neraka, bukan Pak. Belum tentu masuk surga. Tapi saya doain kamu sembuh. Seperti itu. Kata perempuan itu, saya pilih sabar ya Rasul. Karena saya pengen surga. Makanya sabar itu balasannya surga. Nah, kalahnya sabar Bapak Ibu dengan apa? Perasaan. Kalau sudah dikuasai perasaan, maka kemudian akan bilang sabar ada batasnya. Gitu kan. Tandanya lagi apa? Lagi emosi. Seperti itu. Nah, baik. Terus perempuan itu ngomong, ya sudah ya Rasul, saya minta doa yang lain saja. Saya minta kalau saya ayan, doakan agar auratnya enggak kelihatan. Didoain sama Rasulullah. Maka walaupun ayan tetap terjaga. Seperti itu. Nah, makanya sabar ciri ahli surga. Dan surganya luar biasa. Seperti itu. Di surah An-Nahl Allah berfirman, ma indakum yanfad. Yang ada di dunia ini akan menghilang, akan habis. Cara habisnya dua. Satu, dengan cara hartanya masih ada, kitanya yang habis Pak, meninggal. Sehingga harta itu diwaris. Kalau orang meninggal, Bapak Ibu, masih punya harta enggak Pak? Apa langsung pindah ke ahli waris? Misalnya saya meninggal nih, saat saya meninggal, saya masih punya harta enggak? Enggak Pak, sudah milik ahli waris. Dengan meninggalnya saya. Sehingga kalau ada warisan tidak dibagi secara syariah, itu sama saja ngambil hak saudaranya. Zalim, diancam neraka. Kenapa? Misalkan si A meninggal, punya istri, punya anak 2, laki-laki semua. Berarti istri dapat 1/8, sisanya yang itu dibagi anaknya. Seperti itu kan? Seperti itu. Kapan 7/8 itu hak anak berdua ini, sama 1/8 ini hak istrinya? Ketika meninggal, itu sudah milik mereka. Ternyata setelah jenazah diurus segala macam, dikuasai ibunya. Berarti ibunya kan makan harta anaknya. Mama setengah ya, kamu 1/4 aja gitu. Nah, kenapa? Karena baik dibagi atau tidak dibagi, harta itu dengan meninggal pindah milik ahli waris. Itu kenapa kemudian pembagian waris sama rata itu zalim. Seperti itu. Tapi saling ridho itu karena nggak dibagi dulu Pak. Kalau dikasih tahu, itu bapakmu meninggal, uangmu 1 miliar milik kamu tuh.
tapi diambil adikmu 300 juta. Belum tentu ikhlas tuh. Itu kan beda bahasa saja. Sehingga di surah An-Nisa itu wa may yata'adda hududallah, kalau dilanggar hukum Allahnya, ya maka kemudian dibalas dengan neraka jahanam selama-lamanya. Sehingga pembagian waris tidak secara syar'i itu dosa plus makan harta haram. Seperti itu. Cuman kan kadang Bapak Ibu kasusnya udah lama Pak, ngaji warisnya baru. Yang ditanyain, bapak saya Pak meninggal Pak Ustadz tahun 90-an, ngajinya tahun 2026. Gimana ya, warisannya udah pada hilang. Ya sudah, kalau kayak gitu minta maaf aja, kejauhan Pak. Kalau dibagi ulang secara syar'i juga ribet kan. Udah kesana kemari hartanya. Seperti itu. Wa ma indallahi baqi, dan yang di sisi Allah selama-lamanya, yaitu surga. Seperti itu. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pakai sumpah tuh Pak. Sungguh beneran saya akan balas orang-orang yang sabar dengan pahala terbaik dari seluruh amal yang pernah mereka lakukan. Sehingga sabar itu surganya tinggi. Nah, kalau perempuan udah isya ya Pak? Sudah. Baik, dicukupkan ya para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.